وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Pindah-pindah sebelah sana, jangan di pintu ya. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah kajian tafsir Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir pada surah Al-Hujurat, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita lanjutkan kembali. Ini buku yang dibagi ini nampaknya ringkasan ini. Jadi antum tidak dapat yang saya baca ya. Tidak ketemu. Kok menengahi, gak protes. Antum tidak tanya, halaman berapa Ustaz? Nanti kita cetak ulang ya. Saya tidak cek ini soalnya. Jadi ini ringkasan. Nanti insya Allah segera kita cetak ulang. Kita lanjutkan masih pada ayat yang kedua, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Kemudian kita jelaskan, kata Abdullah ibnu Az-Zubair, فَمَا كَانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ. Maka Umar itu tidak pernah memperdengarkan sesuatu ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ayat ini, sampai kemudian Umar radhiyallahu taala anhu meminta ilmunya dulu. Jadi mencari pemahamannya dulu agar tidak salah. Tsumma qala al-Bukhari, kemudian Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Hasan, dikatakan kepada Al-Hasan ibnu Muhammad, haddatsana Hajjaj an ibnu Jurayj, haddatsani Abi ibnu Abi Mulaika anna Abdullah ibn Az-Zubair akhbarahu, bahwasannya Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair ini siapa? Anaknya Zubair bin Awam. Berarti dengan Abu Bakar cucunya, karena Abdullah bin Az-Zubair ini anak dari Asma binti Abi Bakar. Maka dia menceritakan tentang siapa? Tentang kakeknya. Ana Abdullah ibn Az-Zubair akhbarahu annahu qadima rakbun min Bani Tamim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Datang satu rombongan dari Bani Tamim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar mengatakan, Amir Al-Qa'qa' ibn Ma'bad. Ya Rasulullah, jadikan pemimpin mereka, tutup saya. Jadikan pemimpin mereka itu Al-Qa'qa' ibnu Ma'bad. Itu usulannya siapa? Abu Bakar. Wa qala Umaru, tapi Umar mengatakan, bal Amir Al-Aqra' ibn Habis. Kata Umar, jangan ya Rasul, jangan Al-Qa'qa' bin Ma'bad, tapi berikan kepada mereka pemimpin yang bernama Al-Aqra' bin Habis. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, ma aradta ila au illa khilafi. Wahai Umar, kamu tidaklah menginginkan dengan usulanmu itu, aku mengusulkan Al-Qa'qa' dan kamu mengusulkan Al-Aqra'. Tidaklah kamu mengucapkan itu wahai Umar kecuali kamu ingin menyelisihi diriku. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, ma aradtu khilafak, saya tidak mau menyelisihi dirimu wahai Abu Bakar. Fatamaraya, maka mereka berdua berdebat hatta irtafa'at aswatuhuma, sampai suara mereka berdua terdengar begitu tinggi. Fanazalat fi dzalika, maka Allah turunkan tentang kedua orang ini yang mengangkat suara di hadapan Nabi, surat Al-Hujurat pada ayat yang kedua. Sebentar ya. Saya kirim linknya biar di penjelasannya ada, cuma tidak lengkap ya, potongan-potongan. Nah. Baik, kita lanjutkan. Maka ketika mereka berdua berdebat dengan perdebatan yang sampai menjadikan suara mereka itu tinggi tanpa mereka sadari, maka akhirnya Allah turunkan ayat yang kedua dari surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, sampai in qadatil ayah walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Jadi artinya, karena Abu Bakar dan karena Umar tadi radhiyallahu anhuma, buku kalian mana? Ambil ke sana. Ambil. Sampai kemudian Allah turunkan surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 5. Dari ayat 1 sampai 5. Wa hakadha rawahu hahuna munfaridan bihi aydan. Dan dalam kisah ini Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkannya sendirian tanpa ada perawi yang lain. Kemudian waqala Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar, Al-Imam Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar rahimahullah di dalam musnadnya mengatakan, haddatsana Al-Fadl ibn Sahal, kami diceritakan oleh Al-Fadl bin Sahal. Haddatsana Ishaq ibn Mansur, dari Ishaq ibn Mansur. Haddatsana Husain ibn Umar an Mukharik an Tariq ibn Shihab an Abi Bakr As-Siddiq qala, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika ayat ini turun, yaitu ayat apa? Al-Hujurat ayat yang kedua. Qultu, aku mengatakan, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, wallahi la ukallimuka illa ka akhi as-sirar. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan berbicara kepadamu melainkan dengan suara yang sangat pelan. Jadi Abu Bakar itu merasa tersindir dengan ayat ini. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi.
illa ka akhi as-Sirari Husain ibnu Umar hadha. Wa in kana dha'ifan lakin qad rawainahu min hadits Abdurrahman ibn Auf. Walaupun hadis ini dhaif akan tetapi pernah diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman bin Auf wa Abi Hurairah nahwi dzalika, dan dari hadisnya Abu Hurairah dengan riwayat yang sama. Jadi Abu Bakar bilang apa? Ya Rasul, setelah ayat ini turun, dia ngomong sama Rasulullah, saya tidak akan berbicara kepada panjenengan kecuali dengan suara yang sangat pelan, lirih banget. Sampai terkadang Rasulullah itu tidak mendengar suaranya Abu Bakar. Saking apa? Saking pelannya Abu Bakar ketika berbicara, dan Abu Bakar khawatir terkena surat Al-Hujurat pada ayat yang kedua. Wallahu a'lam. Wa qala al-Bukhari, dan Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali ibnu Abdullah haddatsana Azhar ibnu Sa'ad akhbarana ibnu Aun anba'ani Musa ibnu Anas an Anas ibn Malik, dari sahabat Nabi Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaqada Thabit ibn Qais faqala rajulun ya Rasulullah ana a'lamu laka ilmahu fa'atahu fawajadahu fi baitihi munakkisan ra'sahu faqala lahu ma sya'nuka qala syarrun kana yarfa'u sawtahu fawqa sawti an-nabi faqad habita 'amaluhu fahuwa min ahli an-nar. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد قال كذا وكذا قال موسى فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة تفرد به البخاري من هذا الوجه. Jadi ceritanya begini. Ada seorang laki-laki dari hadis Anas ibnu Malik, bahwasanya Nabi Muhammad SAW kehilangan salah seorang sahabat. Merasa kok ono sahabat yang tidak muncul beberapa waktu. Yang sahabat itu bernama siapa? Thabit bin Qais. Jadi awalnya sahabat ini biasanya kumpul Nabi. Kok tiba-tiba sekarang sahabat yang namanya Thabit bin Qais ini kok hilang? Maka seorang laki-laki ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, ana a'lamu laka ilmahu. Tak carikan info tentang dia. Jadi ketika Rasulullah kehilangan Thabit bin Qais, salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasul, saya mengetahui di mana laki-laki itu berada. Fa'atahu, maka laki-laki itu didatangi. Fawajadu fi baitihi munakkisan ra'sahu. Kemudian setelah laki-laki tersebut didatangi ke rumahnya, ternyata laki-laki itu mendapati Thabit bin Qais apa? Itu sirai ditekuk gini. Seperti orang apa? Putus asa. Kemudian faqala lahu, ditanya sama utusannya Nabi itu, ada apa dengan kamu? Maka dia mengatakan syarrun, saya ini celaka. Kenapa celaka? Dia mengatakan karena saya pernah mengangkat suara di hadapan Nabi. Sementara ayatnya mengatakan antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau mengangkat suara di atas suaranya Nabi, apa yang terjadi? Maka amal kalian akan terhapus dalam keadaan kalian tidak menyangka. Fahuwa min ahlin nar, maka dia merasa, waduh, saya ini berarti termasuk penghuni neraka. Maka cerita ini tadi disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, Thabit bin Qais tidak mau ketemu panjenengan. Thabit bin Qais tidak pernah berani lagi keluar rumah. Dan saya temui dia, saya tanya ada apa? Ternyata dia mengatakan dia termasuk penghuni neraka. Kenapa kok dibilang dia penghuni neraka? Karena dia merasa amalannya sudah terhapus. Kenapa amalannya terhapus? Karena Thabit bin Qais mengatakan bahwa dia pernah mengangkat suara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian utusan itu oleh Rasulullah disuruh berangkat ke rumahnya Thabit bin Qais kedua kalinya. Wis budalo maneh rono. Kemudian disuruh ngomong apa? Disuruh mengatakan oleh Nabi Muhammad bahwasannya kamu bukan penghuni neraka, tapi kamu penghuni surga. Bayangin. Jadi yang awalnya ketakutan gara-gara dia menganggap suaranya apa?
keras, yang itu oleh Allah diancam hilangnya pahala dari amalnya sampai dia tidak berani keluar. Ternyata kata Rasulullah, idhab ilaihi faqul lahu, baliklah kamu ke rumahnya Sabit bin Qais, kemudian ucapkan, innaka lasta min ahlin nar wa innaka min ahlil jannah. Kamu bukan penghuni neraka, tapi kamu adalah penghuni surga. Itu saking khawatirnya para sahabat, amal mereka hangus gara-gara mereka berucap ucapan yang sangat keras di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حيان بن هلال عن سليمان بن المغيرة به قال ولم يذكر سعد بن معاذ. Dan kemudian dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat siapa? Imam Muslim diceritakan dengan cerita yang sama, bahwasannya cerita ini adalah cerita tentang Thabit bin Qais yang suaranya itu apa? Keras. Jadi memang sahabat Thabit bin Qais ini memang karakter suaranya apa? Keras, kayak Pak Mul gitu. Suaranya tidak sing keras. Keras suaranya. Pak Mul tahu apa yang saya butuhkan. Saya perlu tisu dari kemarin. Saya sampai rumah lupa mau ambil tisu. Masya Allah. Kayak surga tenanan. Wa an Qatni ibnu Nusairin an Ja'far ibn Sulaiman an Thabit an Anas binahwihi wa qala laisa fihi dzikru Sa'di ibni Mu'adz. Tapi di dalamnya tidak ada cerita tentang Sa'ad bin Mu'adz. Saya loncati bacanya nih, pantasan orang tahu. Wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, حدثنا هاشم حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال لما نزلت هذه الآية, ketika Allah turunkan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, ila sampai wa antum la tash'urun. Jadi ayat Al-Hujurat, ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Al-Hujurat ayat yang kedua. Wa kana Thabitu ibnu Qais ibnu Syammas rafi'as sawti. Jadi sahabat yang namanya Thabit bin Qais bin Asy-Syammas ini ternyata laki-laki yang memang karakter suaranya itu apa? Keras. Faqala, dia mengatakan, ana alladhi kuntu arfa'u sawti ala Rasulillah habita amali wa ana min ahlin nar. Dia bilang apa? Saya ini termasuk orang yang suara saya keras di depan Nabi. Saya ini termasuk orang yang suaranya apa? Keras. Maka kalau memang begitu ayatnya sudah turun, berarti amalku terhapus. Kalau amalku terhapus, berarti saya termasuk penghuni mana? Surga apa neraka? Neraka. Wa jalasa fi ahlihi hazinan. Akhirnya dia pulang ke rumahnya. Dia tidak pernah keluar rumah dalam keadaan sedih. Karena ini bukan dibuat-buat. Memang karakter suaranya apa? Keras. Ketika karakter suaranya keras, turun ayat larangan mengeraskan suara, dia baper. Tapi bapernya positif. Dia bilang, wah ini ayat nyindir saya ini. Dia tahu kalau suara saya ini keras. Maka kalau begitu, yang dimaksudkan ayat ini adalah saya. Kalau begitu, berarti pahala amal saya terhapus. Kalau begitu, berarti kalau amal saya terhapus, saya bakal menjadi penghuni neraka. Apa yang terjadi? Akhirnya dia sedih, tidak mau keluar rumah, dia tinggal di rumahnya. Setelah itu, fafaqadahu Rasulullah. Maka Rasulullah merasa kehilangan. Mana ini Thabit bin Qais? Biasanya muncul terus, Mas Arif, saya keganggu sama speaker di belakang saya ini. Jadi suara saya kayak dung. Yang ini mati ini. Maka Rasulullah merasa, kok ini laki-laki yang namanya Thabit bin Qais biasanya muncul. Kok sekarang malah hilang? Nah, maka ketika Rasulullah merasa kehilangan Thabit bin Qais, apa yang Rasulullah lakukan sallallahu alaihi wasallam? فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له.
Maka sebagian orang dari kalangan sahabat Nabi mencarinya. Setelah ketemu, dia mengucapkan apa? Tafaqqadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaka? Thabit bin Qais, Rasulullah itu nyariin kamu. Kamu ini tidak kelihatan beberapa waktu. Ada apa dengan dirimu? Faqala, maka Thabit bin Qais mengatakan, ana alladhi arfa'u sawti fawqa sawtin nabi. Aku ini orang yang disindir ayat itu. Karena suaraku keras. Berarti aku ini termasuk orang yang mengangkat suara di hadapan suara Nabi. Fa'ajharu lahu bil qaul. Maka saya ini termasuk yang mengeraskan suara saya di hadapan suara Nabi. Fahabita amali, maka amalku terhapus. Wa ana min ahlin nar, dan saya termasuk penghuni neraka. Fa'atau Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'akhbaruhu bima qala. Maka kemudian para sahabat balik kepada Nabi Muhammad, kemudian ngomong apa? Kemudian ngomong, ya Rasul, itu Sabit bin Qais tidak berani menemui panjenengan karena Sabit bin Qais menganggap dirinya suaranya keras dan ayat itu turun untuknya. Nah, ini tambah bingung saya suara saya. Mas Arif, bisa enggak diganti saya pakai speaker masjid aja? Ini kalau belakang dihilangin, suara saya di depan. Kalau belakang dimatiin, kalau belakang dinyalain, suara saya di belakang. Karena ini mic bukan buat ceramah, memang ini mic buat imam. Bisa keluar no. Pakai speaker masjid bisa. Oh, enggak tahu outnya? Iya. Iya, coba dulu ya. Kalau pakai punya masjid enak. Cek. Nah, kalau ini enak, Sir. Jadi suara saya bisa kerubukan. Jelas, tapi YouTube-nya nggak masuk. Tunggu dulu, sahabat. Iya, sebentar ya. Nah, saya tunjukkan dulu. Bagaimana kalau ini ya? Lebih enak ini apa yang tadi? Mantap tadi? Pak? Cek. Cek. Alhamdulillah rabbil alamin. Cek. Mantap, tapi saya kerumus suara saya di sana. Karena speakernya ngadep sana. Coba adepin sini. Lihat atasnya, Pak, atasnya. Nah, speakernya. Nah, sip. Dikit lagi. Sip. Ibu-ibu dengar? Dengar. Iya, tapi saya gak lego. Saya biasa pakai mic mahal. Mic yang saya pakai itu antum tahu? 106 juta. Sombong ya. Astagfirullahaladzim. Nggak, memang ceramah itu suaranya gak tepat. Kita capek. Kita nyari suara kita di mana. Nanti kita perbaiki lagi ya. Sementara begini tidak apa-apa. Sudah? Maka, nah hilang mana? Cek. Atau nyalain aja Mas Arif. Yang belakang saya Mas Arif. Mohon maaf ya. Yang belakang saya nyalain lagi. Bismillah. Cek. Sudah nyala? Sip. Ini Pak Nawir, Pak Nawir, balik ke sana Pak Nawir, diputar ke ibu-ibu lagi. Sip, sudah, bismillah. Gini aja ya. Iya, tak tahan, mumpung saya poso. Pahala ini tambah gede insyaallah. Sudah jamaah sekalian, saya ini mulai pagi Pak. Tadi sahurnya minyak. Jadi tas mari sahur, habis pengajian subuh, ngewelak saya sudah. Saya langsung bayangkan es buah, es garbis, sirup apa yang ini saya doakan masuk surga. Orang yang nyiapin saya buka puasa ada es sirup marjan. Tak tunggu nambah surga sama saya. Sudah, maka para sahabat ngomong, Thabit bin Qais, kamu ini dicari Nabi. Kemana kamu ini kok tidak kelihatan? Kata Thabit apa? Wes ojo wes gak wani. Kenapa? Karakter suara saya ini keras. Dan dengan itu saya khawatir itu ayat barusan turun. Kalau terus saya ketemu Nabi, apa yang terjadi? Nanti amalan saya habis, saya masuk neraka.
Sudah? Maka setelah disampaikan kepada Nabi ceritanya Sabit bin Qais tadi, faqala, Rasulullah ngomong, qala la, tidak, kata Rasulullah. Bal huwa min ahlil jannah. Bahkan Sabit bin Qais ini termasuk penghuni syurga. Qala Anasun, maka Anas mengatakan, fakunna narahu yamshi baina adhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahlil jannah. Kata Anas bin Malik apa? Saya ngelihat orang ini merinding terus saya. Merinding terus. Kenapa merinding, kata Anas? Karena saya melihat orang ini jalan di depan kami dalam keadaan Rasul bilang dia adalah penghuni syurga. Cek. Atau terlalu ngebas atau ya apa ini? Iya. Cek. Tidak apa-apa, kita lanjutkan kisah hari ini si Aing. Cek. Maka kata Anas bin Malik, saya tidak bisa ngelihat orang ini biasa saja, tidak bisa. Kenapa? Karena orang ini masih jalan di hadapan kami dalam keadaan orang ini adalah penghuni syurga. Kan luar biasa nih, kata Anas bin Malik. Falamma kana yaumu al-yamamati kana fina ba'dul inkishaf. Maka kemudian ketika terjadi yaumu al-yamama. Apa yaumul yamama itu? Perang Yamama. Maka kami ini mengalami tekanan yang luar biasa dari musuh kami pada hari Yamama. Faja'a Thabit ibnu Qais ibnu Syammas wa qad tahannata wa labisa kafanahu. Ternyata Sabit bin Qais ini datang. Antum tahu tahannat itu hanut, badannya dikasih kapur barus. Ini Sabit bin Qais ini. Ketika sahabat Nabi yang lain sebagian mulai mundur karena pasukan perang musuh itu mulai mendesak ke depan, ini Sabit bin Qais malah sakwali. Ketika sebagian sahabat yang lain mundur untuk strategi perang, ini Sabit malah apa? Ngeremet kapur barus, diusapkan ke seluruh tubuhnya, kemudian dia pakai selendang kain kafan. Bayangin, ini ketika pasukan perang musuh mulai maju, orang lain malah mundur, dia malah maju. Wala bisa kafanahu, dan dia menggunakan kain kafannya. Faqala bi'sa ma tu'awwaduna aqranakum faqatalahum hatta qutil. Maka Sabit bin Qais itu mengatakan apa? Alangkah buruknya apa yang dianjurkan oleh teman-teman kalian. Maksudnya apa? Kan pasukan perang itu diberitahu oleh teman-temannya, ayo mundur dulu. Mundur dulu karena pasukan musuh lagi kuat. Ini strategi, bukan lari dari medan perang. Apa kata Sabit bin Qais? Alangkah buruknya komando ini. Ini komando gak genai. Wong kalau kita maju bakal mati kemudian masuk surga. Akhirnya satu-satunya orang yang maju cuma Sabit bin Qais tok. Yang lainnya mundur semua. Setelah dia membunuh beberapa pasukan musuh dengan pedangnya, tidak lama setelah itu dia pun katut mati syahid di situ. Maka benarlah ucapan Rasulullah SAW bahwa dia adalah penghuni surga. Cek. Kenapa? Suaranya dikecilin. Cek. Tambah hilang. Cek. Maka ternyata apa? Sabit bin Qais betul-betul adalah penghuni syurga. Bahkan dia benar-benar menjadi penghuni syurga. Wa qala Muslimun, Imam Muslim mengatakan, cek. Anak tidak enak karena suara anak. Antum coba di sini, antum akan serangan belakang, serangan depan. Iya, mantul. Suara saya double. Iya. Wa qala Muslimun, Imam Muslim mengatakan, atau mungkin saya kurang maju ya, saya terlalu keras itu suara itu. Coba ya.
وقال مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا الحسن ابن موسى حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت البناني dari seorang laki-laki bernama Thabit al-Bunani an Anas bin Malik dari sahabat Nabi bernama Anas bin Malik. Qala lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika ayat ini turun, yaitu ayat surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Jalasa Thabitun fi baiti. Maka Thabit bin Qais ini ceritanya sama. Dia duduk di rumahnya. Faqala, dia mengatakan, ana min ahlin nar, aku termasuk penghuni neraka. Wahtabasa anin nabi, dan dia bersembunyi, tidak mau ketemu Nabi. Khawatir kalau ketemu Nabi, sama Nabi diajak ngomong, suaranya dia keras. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka an-nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li Sa'ad ibn Mu'adz, kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya Aba Amr, ma sya'nu Thabit. Nabi Muhammad tanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz, bagaimana keadaannya Thabit? Ashtaka, apakah dia sakit? Faqala Sa'ad, maka Sa'ad mengatakan, innahu lajari wa ma amiltu lahu bisyakwa. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memang tetangga saya. Tapi setahu saya, kata Sa'ad bin Mu'adz, setahu saya dia tidak sakit. Setahu saya apa? Dia tidak sakit. Faqala, fa'atahu Sa'adun, maka didatangi oleh Sa'ad. Fadzakara lahu qawla Rasulillah, faqala Thabit, maka oleh Sa'ad dikatakan, Thabit, kamu dicariin Nabi, sampean digolei Nabi. Faqala Thabit, maka Thabit mengatakan, unzilat hadhil ayah, ada satu ayat turun. Walaqad alimtum anni min arfa'ikum sautan ala Rasulillah, sementara kamu Sa'ad tahu kalau saya ini orang yang suaranya begitu keras. Apalagi ketika di hadapan Nabi. Fa'ana min ahlin nar, maka saya khawatir menjadi penghuni neraka karena amal saya terhapus dikarenakan suara saya yang begitu tinggi. Fadzakara dzalika Sa'dun lin Nabi, maka oleh Sa'ad diceritakan ke Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, bal huwa min ahlil jannah. Dak, Thabit bukan penghuni neraka. Karena yang dimaksudkan Al-Hujurat ayat yang kedua, bukan dia. Bahkan Thabit ini termasuk penghuni syurga. Dan ternyata benar, waktu perang Yamamah, Thabit bin Qais termasuk apa? Termasuk orang yang mati syahid. Termasuk orang yang mati syahid. Ini operatornya, gimana ndak nyamannya, Tat? Saya bilang ngebas pol. Suara saya tempuk depan belakang. Baik, Tat. Jawabannya mek ngono tok. Nanti di operatori. Memang terasa ngebas gak suara saya? Iya, karena karakter suara saya senangnya yang nyaring, melengking. Karena suara saya wis cukup basis kayak MC dangdut. Kita sambut artis kita. Astagfirullahaladzim. Ya, kita lanjutkan. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasul, Thabit bin Qais itu tetangga saya. Tapi setahu saya dia tidak sakit. Rasul tanya, loh kenapa kok dia tidak tahu muncul? Dicari sama Sa'ad. Setelah ketemu ditanya, kamu dicari Nabi. Thabit bin Qais bilang apa? Ya Rasul, wahai Sa'ad, saya ini orang yang suaranya paling keras. Maka kalau saya ketemu Nabi, suara saya lebih tinggi dibanding suara Nabi. Sementara ayat yang turun mengatakan orang yang suaranya lebih tinggi dibanding suara Nabi, dia adalah orang yang amalnya terhapus. Yang amalnya apa? Terhapus. Kalau amalnya terhapus berarti menjadi penghuni mana?
neraka dan saya tidak mau itu. Maka mendingan saya tidak ketemu Nabi. Setelah Sa'ad bin Mu'adz ketemu Nabi, diceritakan, Sa'ad ngomong sama Sabit bahwasannya ayat itu bukan untuk dia. Ayat itu bukan untuk dia. Bahkan bahkan Thabit bin Qais adalah orang yang termasuk penghuni syurga. Thumma rawahu Muslim an Ahmad ibn Sa'id ad-Darimi an Hayyan ibn Hilal an Sulaiman ibn al-Mughirah bihi qala wa lam yadhkur Sa'ad ibn Mu'adz. Tapi kalau dalam riwayat Imam Muslim tidak ada disebut Sa'ad bin Mu'adz. Artinya siapa? Ya sahabat yang lain selain Sa'ad bin Mu'adz. Wa an Qatan ibn Nusair an Ja'far ibn Sulaiman an Thabit an Anas bin nahwihi wa qala laisa fihi dzikru Sa'ad ibn Mu'adz. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain dikatakan tidak disebutkan bahwa sahabat yang mendatangi Thabit bin Qais itu bukanlah Sa'ad bin Mu'adz. حدثنا هريم ابن عبد الأعلى الأسدي حدثنا المعتمر ابن سليمان حدثنا المعتمر ابن سليمان سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس بن مالك قال لما نزلت هذه الآية اقتص الحديث. Dia meringkas hadis. Walam yadhkur Sa'ad ibn Mu'adz, dan di dalam hadisnya juga tidak disebutkan seorang sahabat bernama Sa'ad bin Mu'adz, tapi ceritanya podo. Apa ceritanya? Thabit bin Qais itu tidak mau keluar rumah karena suaranya keras. Dia takut menjadi penghuni neraka. Ternyata Rasulullah mengatakan justru dia adalah penghuni syurga. Fahadhihi at-turuq ats-tsalatsu, ini 3 jalur periwayatan mu'allala li riwayah Hammad ibn Salamah fima tafarrada bihi min dzikri Sa'ad ibn Mu'adz was-sahihu anna hala nuzuli hadhihi al-ayah lam yakun Sa'ad ibn Mu'adz mawjudan. Karena yang betul apa? Ketika ayat ini turun, Sa'ad bin Mu'adz belum ada. Jadi ketika ayat ini turun, Sa'ad bin Mu'adz belum masuk Islam. Belum apa? Belum masuk Islam. Jadi yang betul tidak disebutkan nama Sa'ad bin Mu'adz. Li'annahu kana qad mata ba'da Nabi ba'da Bani Quraidah bi ayyamin. Bahkan Sa'ad sudah meninggal. Wa hadhihi al-ayah nazala fi wafdi Bani Tamim wal wufud innama tawataru fi sanati 9 minal hijrah. Jadi ketika ayat ini turun, bukan saat itu belum masuk Islam, bahkan dia sudah wafat. Antum tahu Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat Nabi yang Islamnya cuma 3 tahun. Masuk Islam umur 30. Masuk Islam umur berapa? 30. Wafat umur 33. Tapi dengan wafatnya saat ini Rasulullah bilang apa? Lau naja ahadun min dhammatil qabr la naja hadzal abdus salih. Kalau ada orang yang bisa selamat dari dahsyatnya kuburan, maka orang ini orang yang paling pantas untuk selamat. Yaitu siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Yang ketika Sa'ad bin Mu'adz ini wafat, apa kata Rasulullah? Ihtazza arsyur rahman. Singgasananya Allah beredek. Hanya untuk orang yang Islamnya berapa tahun? Cuma 3 tahun. Kalau kita, Islamnya berapa tahun sudah? Mulai lahir. Mulai kecil. Kalau kita wafat, apa yang bergetar? Keranda jenazah tok, kabotan wong. Dusane kakean ya. Ini Sa'ad bin Mu'adz ini ketika ayat Al-Hujurat ayat yang kedua turun, disebutkan apa? Dia sudah wafat. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu ya. Ini saya tidak nyaman betul dengan suara saya karena saya sendiri gak bisa dengar suara saya. Sebagian kata-kata saya itu di speaker ini hilang. Baik, jazakallah khair. Silakan dimanfaatkan waktunya sampai adzan maghrib. Untuk apa? Zikir, banyak doa, baca Al-Quran. Mudah-mudahan ibadah kita oleh Allah diterima. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.